Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. How are you student? Good morning to you. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini mari kita bahas tentang sejarah kebudayaan Islam dan akidah akhlak. Tema yang kita bahas kali ini adalah menelusuri keadaan perekonomian masyarakat Arab pra Rasulullah SAW atau sebelum Rasulullah diutus dan meneladani Asmaul Husna bagian pertama. Untuk mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab atau sebelum Islam tidak lepas dengan kebiasaan masyarakat Arab itu sendiri. Pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah mengenal pekerjaan atau mata pencaharian untuk mengetahui atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya adalah pertanian. Sebagian jazirah Arab memang tandus, tetapi sebagian lagi ada yang bisa dibuat untuk bercocok tanam. Udara yang panas serta tanah yang gersang dan tandus menyulitkan mereka di dalam mencari tempat-tempat bercocok tanam. Sehingga lembah-lembah yang berada di padang pasir ada sebagian yang subur. Nah, disinilah mereka mengadakan atau bekerja dalam bercocok tanam. Kemudian yang kedua adalah peternakan. Masyarakat Arab juga tidak lepas dari yang namanya beternak. Peternakan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah unta, domba, dan lain-lain. Di samping itu, inilah kebiasaan masyarakat Arab yang tadi kita sudah sampaikan bahwa mereka kebiasaannya adalah berdagang. Barang-barang yang diperdagangkan umumnya hasil pertanian dan hasil peternakan. Bagaimana cara berdagang mereka? Ada 3 cara berdagang mereka. Yang pertama, dengan kerjasama cara bagi hasil. Artinya, pedagang menjajakan barang dagangan dari pemiliknya yang hasilnya sesuai dengan perjanjian. Mungkin dibagi 50% 50% atau 60-40, atau bisa jadi 70% untuk pemiliknya, 30% untuk pedagangnya, sesuai dengan perjanjian. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW belum diutus sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW ini berdagang dengan menjajakan barang dagangan Siti Khadijah. Nah, yang kedua, cara berdagang mereka adalah membentuk rombongan yang biasa dikenal dengan istilah kafilah. Ya, sekelompok pedagang membentuk kafilah lalu berdagang ke satu daerah yang mereka sepakati. Kemudian yang ketiga, perdagangan dengan mengatur waktu. Kita tahu bahwa di Arab itu ada musim panas, ada musim dingin. Nah, ketika musim panas, masyarakat Arab ini menjajakan barang dagangannya atau kafilah tersebut berangkat ke Syam. Dan ketika musim dingin, mereka berangkat ke Yaman. Nah, inilah cara-cara berdagang mereka atau cara-cara berdagang masyarakat Arab pra Rasulullah SAW. Selanjutnya, mari kita bahas tentang Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang kita bahas kali ini.
Yang pertama adalah Al-Azim atau Allah Maha Agung. Yang kedua Al-Kabir, Allah Maha Besar. Yang ketiga Al-Karim, Allah Maha Pemurah. Dan yang keempat adalah Al-Malik, Allah Maha Raja atau Maha Memerintah. Al-Azim, Allah Maha Agung. Keagungan Allah tidak ada ukurannya dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan juga seluruh jiwa-jiwa manusia dan jiwa-jiwa makhluk hidup lainnya. Yang kedua, Al-Kabir, Allah Maha Besar. Maha Besar Allah meliputi ukuran, kekuatan, kekuasaan, dan juga kesempurnaan. Kalimat Allahu Akbar sering kita ucapkan ketika sholat, azan, dan juga saat lain sebagai seruan kita di dalam memberikan semangat. Nah, apa beda Al-Azim dengan Al-Kabir? Sering dinyatakan bahwa Al-Kabir ini di dalam pemahaman beberapa ulama bahwa Al-Kabir ini lebih besar dari Al-Azim. Perbedaan antara lafaz Azim dan Akbar itu adalah lebih utama Al-Akbar, karena Akbar itu lebih besar. Azim, Al-Azim itu mengagungkan, artinya Allah Maha Agung. Asmaul Husna yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu Al-Karim, yang artinya Allah Maha Pemurah atau yang Maha Pemurah. Pemberian Allah tidak terhingga. Allah tidak meminta balasan atas pemberiannya kepada kita atau kepada makhluknya semua. Pemberian Allah didasarkan atas dasar Allah memberikan kepada makhluknya adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pemurah di dalam Asmaul Husna. Yang selanjutnya adalah Al-Malik. Artinya yang Maha Raja atau yang Maha Merajai. Bisa juga diartikan bahwa raja dari semua raja atau raja di raja. Al-Malik berarti juga sang penguasa dan pemilik alam. Kekuasaan Allah bersifat kekal, abadi, tidak seperti kekuasaan manusia yang mungkin sebentar juga akan musnah kekuasaan itu sendiri. Demikian, bila teman-teman ingin memperdalam pembahasan kali ini adalah bisa dibuka buku SKI yang teman-teman miliki halaman 19 dan seterusnya, kemudian juga buku Akidah Akhlak halaman 15 dan seterusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.